Inilah keteladanan Nabi Muhammad dalam kesederhanaan. Nabi Muhammad lahir di kota Makkah pada tahun 570 Masehi dalam keluarga Bani Hashim yang terhormat. Namun, meskipun berasal dari keluarga yang dihormati, kehidupan beliau sejak kecil sudah diwarnai dengan kesederhanaan. Setelah kelahirannya, beliau diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah, seorang wanita dari suku Bani Sa'd yang hidup dalam kesederhanaan di padang pasir. Halimah As-Sa'diyah adalah seorang wanita yang penuh kasih sayang dan ketabahan. Kehidupan di padang pasir yang keras dan penuh tantangan mengajarkan Nabi Muhammad tentang pentingnya ketabahan, kesabaran, dan kesederhanaan. Di tengah-tengah padang pasir yang gersang, beliau belajar untuk menghargai setiap nikmat yang diberikan oleh Allah, sekecil apapun itu. Sejak kecil, Nabi Muhammad sudah menunjukkan sifat-sifat mulia yang kelak menjadi teladan bagi umat manusia. Beliau dikenal sebagai anak yang jujur, amanah, dan penuh kasih sayang. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, beliau selalu bersyukur dan tidak pernah mengeluh. Kehidupan di padang pasir bersama Halimah As-Sa'diyah membentuk karakter beliau yang kuat dan penuh ketabahan. Selain itu, kehidupan di padang pasir juga mengajarkan Nabi Muhammad tentang pentingnya kebersamaan dan gotong royong. Beliau sering membantu Halimah dalam berbagai pekerjaan sehari-hari, seperti menggembala kambing dan mencari air. Kesederhanaan hidup di padang pasir membuat beliau lebih dekat dengan alam dan lebih memahami makna kehidupan yang sebenarnya. Setelah ibunya, Aminah, meninggal dunia, Nabi Muhammad yang masih sangat muda harus menghadapi kenyataan pahit kehilangan orang yang sangat dicintainya. Kehilangan ini membawa beliau ke dalam asuhan kakeknya, Abdul Muthalib, seorang tokoh terhormat di Makkah. Abdul Muthalib sangat menyayangi cucunya dan memberikan perhatian penuh kepada Nabi Muhammad. Namun, kebahagiaan ini tidak berlangsung lama, karena Abdul Muthalib juga meninggal dunia ketika Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Setelah kepergian kakeknya, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Abu Thalib adalah seorang pemimpin Quraisy yang dihormati, namun keluarganya hidup dalam kesederhanaan. Meskipun memiliki status sosial yang tinggi, Abu Thalib tidak hidup dalam kemewahan. Beliau adalah seorang yang bijaksana dan penuh kasih sayang, serta sangat mencintai Nabi Muhammad seperti anaknya sendiri. Di rumah Abu Thalib, Nabi Muhammad tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan kesederhanaan. Beliau belajar banyak dari pamannya tentang nilai-nilai kehidupan, seperti kejujuran, keberanian, dan tanggung jawab. Meskipun masih muda, Nabi Muhammad tidak pernah ragu untuk membantu pamannya dalam pekerjaan sehari-hari. Beliau sering menggembala kambing di padang pasir, sebuah pekerjaan yang mengajarkan beliau tentang ketekunan dan kesabaran. Kehidupan di rumah Abu Thalib juga mengajarkan Nabi Muhammad tentang pentingnya kebersamaan dan gotong royong. Beliau selalu siap membantu anggota keluarganya dan tidak pernah mengeluh tentang pekerjaan yang diberikan kepadanya. Kesederhanaan hidup di rumah Abu Thalib membuat Nabi Muhammad lebih menghargai setiap nikmat yang diberikan oleh Allah, sekecil apapun itu. Selain itu, Abu Thalib juga sering membawa Nabi Muhammad dalam perjalanan dagang keluar Makkah. Dalam perjalanan ini, Nabi Muhammad belajar tentang dunia perdagangan dan berinteraksi dengan berbagai macam orang dari berbagai latar belakang. Pengalaman ini memperkaya wawasan beliau dan membentuk karakter beliau yang jujur dan amanah. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita yang dikenal karena kekayaannya dan kebijaksanaannya. Khadijah adalah seorang janda yang telah menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, namun tetap teguh dan bijaksana. Pertemuan mereka terjadi ketika Khadijah mempekerjakan Nabi Muhammad untuk mengelola perniagaannya. Kejujuran dan integritas Nabi Muhammad dalam menjalankan tugasnya membuat Khadijah terkesan dan akhirnya jatuh cinta. Pernikahan mereka bukan hanya sekadar ikatan cinta, tetapi juga sebuah kemitraan yang kuat. Meskipun Khadijah memiliki kekayaan yang melimpah, mereka memilih untuk hidup dalam kesederhanaan. Nabi Muhammad dan Khadijah memahami bahwa kekayaan bukanlah tujuan utama dalam hidup, melainkan alat untuk membantu orang lain dan mendekatkan diri kepada Allah. Kehidupan rumah tangga mereka dipenuhi dengan kasih sayang, saling pengertian, dan dukungan. Khadijah selalu mendukung Nabi Muhammad dalam setiap langkahnya, termasuk ketika beliau menerima wahyu pertama dari Allah.
Dukungan dan cinta Khadijah memberikan kekuatan kepada Nabi Muhammad untuk menghadapi tantangan besar dalam menyebarkan ajaran Islam. Meskipun memiliki kekayaan, Nabi Muhammad dan Khadijah selalu berbagi dengan orang-orang miskin dan membutuhkan. Mereka menggunakan kekayaan mereka untuk membantu anak yatim, janda, dan orang-orang yang kurang beruntung. Kesederhanaan dan kemurahan hati mereka menjadi teladan bagi banyak orang di sekitar mereka. Nabi Muhammad dan Khadijah juga dikenal karena kerendahan hati mereka. Mereka tidak pernah memamerkan kekayaan mereka dan selalu hidup dengan penuh rasa syukur. Rumah mereka selalu terbuka bagi siapa saja yang membutuhkan bantuan, dan mereka selalu siap memberikan apa yang mereka miliki untuk kebaikan orang lain. Nabi Muhammad dikenal sangat sederhana dalam hal makanan. Beliau tidak pernah mencari kemewahan dalam makanan dan selalu bersyukur dengan apa yang ada. Dalam kehidupan sehari-hari, Nabi Muhammad seringkali hanya makan roti kasar, kurma, dan air. Makanan ini adalah makanan yang sederhana dan mudah didapatkan oleh masyarakat pada masa itu. Ada hari-hari di mana Nabi Muhammad dan keluarganya tidak memiliki apa-apa untuk dimakan selain air dan beberapa kurma. Meskipun demikian, beliau tidak pernah mengeluh atau merasa kurang. Beliau selalu mengajarkan kepada para sahabatnya untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, sekecil apapun itu. Kesederhanaan dalam makanan ini menunjukkan betapa rendah hatinya Nabi Muhammad dan betapa beliau menghargai setiap nikmat yang diberikan oleh Allah. Nabi Muhammad juga dikenal tidak pernah makan sampai kenyang, kecuali ketika menjamu tamu. Beliau selalu mengutamakan tamunya dan memastikan bahwa tamunya merasa nyaman dan puas. Ketika ada tamu yang datang, Nabi Muhammad akan memberikan makanan terbaik yang beliau miliki, meskipun itu berarti beliau harus mengurangi porsi makanannya sendiri. Sikap ini menunjukkan betapa besar rasa hormat dan kasih sayang beliau terhadap tamu. Selain itu, Nabi Muhammad juga mengajarkan kepada para sahabatnya tentang pentingnya menjaga kesehatan dengan tidak makan berlebihan. Beliau bersabda, "Tidak ada tempat yang lebih buruk yang diisi oleh anak Adam selain perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika ia harus makan lebih banyak, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya." Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan dalam makan dan minum. Nabi Muhammad dikenal sangat sederhana dalam hal pakaian. Pakaian yang beliau kenakan seringkali adalah pakaian tenunan berbahan wol yang murah dan sederhana. Pakaian ini mencerminkan sikap qanaah, menerima rezeki yang ada, yang selalu beliau tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad sering mengenakan pakaian yang terbuat dari bahan wol kasar, yang pada masa itu dianggap sebagai bahan yang murah dan sederhana. Beliau tidak pernah merasa malu atau rendah diri karena mengenakan pakaian yang sederhana. Sebaliknya, beliau merasa bangga karena dapat menunjukkan kepada umatnya bahwa kesederhanaan adalah salah satu nilai yang harus dijunjung tinggi. Selain itu, Nabi Muhammad juga sering mengenakan sandal yang sudah ditambal. Sandal tersebut mungkin sudah usang dan tidak lagi terlihat baru, namun beliau tetap mengenakannya dengan penuh rasa syukur. Beliau tidak pernah merasa perlu untuk mengganti sandalnya dengan yang baru hanya untuk menunjukkan status atau kekayaan. Pakaian yang dikenakan oleh Nabi Muhammad juga selalu bersih dan rapi. Meskipun sederhana, beliau selalu menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya. Beliau mengajarkan kepada umatnya bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman, dan bahwa menjaga kebersihan diri adalah salah satu cara untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Kesederhanaan dalam berpakaian ini juga menjadi teladan bagi para sahabat dan umat Islam hingga saat ini. Nabi Muhammad mengajarkan bahwa nilai seseorang tidak diukur dari pakaian yang dikenakannya, tetapi dari akhlak dan perbuatannya. Beliau selalu menekankan pentingnya hidup dengan penuh rasa syukur dan tidak berlebihan dalam segala hal, termasuk dalam berpakaian. Rumah Nabi Muhammad di Madinah adalah cerminan nyata dari kesederhanaan dan kerendahan hati beliau. Rumah tersebut sangat kecil, terdiri dari beberapa ruangan yang dibangun dengan bahan-bahan sederhana seperti tanah liat dan batu. Tidak ada kemewahan atau perabotan yang berlebihan di dalamnya.
Hamparan tikar usang menjadi alas lantai, dan nyaris tidak ada perabotan yang menghiasi ruangan-ruangan tersebut. Tempat tidur Nabi Muhammad juga sangat sederhana. Hanya sebuah hamparan kulit binatang yang diisi dengan sabut kurma. Tempat tidur ini jauh dari kemewahan, namun cukup untuk memberikan kenyamanan bagi beliau. Kesederhanaan tempat tidur ini menunjukkan betapa rendah hatinya Nabi Muhammad dan betapa beliau menghargai setiap nikmat yang diberikan oleh Allah, sekecil apapun itu. Kesederhanaan rumah Nabi Muhammad tidak hanya terlihat dari bangunan dan perabotannya, tetapi juga dari cara beliau menjalani kehidupan sehari-hari di dalamnya. Beliau selalu menjaga kebersihan dan kerapihan rumahnya, meskipun dengan peralatan yang sangat sederhana. Beliau juga selalu menyambut tamu dengan penuh keramahan dan memberikan yang terbaik dari apa yang beliau miliki, meskipun itu sangat sederhana. Kesederhanaan rumah Nabi Muhammad membuat banyak sahabat terkesan dan mengikuti teladan beliau. Mereka melihat bagaimana Nabi Muhammad, meskipun sebagai pemimpin umat Islam dan negara, tetap hidup dalam kesederhanaan dan tidak pernah mencari kemewahan. Kesederhanaan ini menjadi teladan bagi para sahabat dan umat Islam hingga saat ini. Rumah Nabi Muhammad juga menjadi tempat di mana beliau mengajarkan nilai-nilai Islam kepada para sahabat dan umatnya. Kesederhanaan rumah ini tidak mengurangi kebesaran ajaran yang beliau sampaikan, tetapi justru menambah keagungan dan keikhlasan beliau dalam menyampaikan risalah Islam. Sebagai pemimpin umat Islam dan negara, Nabi Muhammad menunjukkan teladan yang luar biasa dalam hal kesederhanaan. Meskipun beliau memiliki kekuasaan yang besar dan dihormati oleh banyak orang, beliau tidak pernah memanfaatkan kekuasaannya untuk hidup mewah atau memperkaya diri sendiri. Sebaliknya, beliau selalu hidup dalam kesederhanaan dan berbagi dengan orang-orang miskin dan membutuhkan. Nabi Muhammad selalu mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Beliau tidak pernah menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau hidup dalam kemewahan. Dalam kepemimpinannya, Nabi Muhammad selalu memperhatikan kesejahteraan umatnya. Beliau selalu berbagi dengan orang-orang miskin dan membutuhkan, baik dalam bentuk makanan, pakaian, maupun harta benda. Beliau juga selalu memberikan perhatian khusus kepada anak yatim, janda, dan orang-orang yang kurang beruntung. Kesederhanaan dan kemurahan hati beliau menjadi teladan bagi para sahabat dan umat Islam hingga saat ini. Nabi Muhammad juga selalu mengajarkan kepada para sahabatnya tentang pentingnya hidup dengan penuh kesederhanaan dan rasa syukur. Beliau sering mengingatkan mereka bahwa kekayaan dan kemewahan dunia hanyalah sementara, dan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kedekatan dengan Allah dan rasa syukur atas setiap nikmat yang diberikan. Beliau bersabda, "Kekayaan bukanlah dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah hati yang selalu merasa cukup." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesederhanaan Nabi Muhammad dalam kepemimpinan juga terlihat dari cara beliau memimpin umatnya. Beliau selalu mendengarkan pendapat dan masukan dari para sahabatnya, dan selalu mengambil keputusan dengan bijaksana dan adil. Beliau tidak pernah memaksakan kehendaknya atau menggunakan kekuasaannya untuk menindas orang lain. Sebaliknya, beliau selalu mengutamakan keadilan dan kesejahteraan umatnya. Ketika Nabi Muhammad wafat, beliau meninggalkan dunia ini dengan penuh kesederhanaan, sebagaimana beliau menjalani hidupnya. Pada saat wafat, Nabi Muhammad tidak meninggalkan harta yang berlimpah. Bahkan, baju besi beliau digadaikan kepada seorang Yahudi dengan beberapa karung gandum. Hal ini menunjukkan betapa beliau tidak pernah mengutamakan kekayaan duniawi, tetapi selalu fokus pada kehidupan akhirat. Kesederhanaan Nabi Muhammad hingga akhir hayatnya menjadi bukti nyata dari prinsip hidup yang beliau pegang teguh. Beliau selalu mengajarkan kepada umatnya bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara dan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kedekatan dengan Allah dan persiapan untuk kehidupan akhirat. Beliau bersabda, "Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing atau pengembara." Hadis riwayat Bukhari. Pada saat-saat terakhirnya, Nabi Muhammad tetap menunjukkan ketabahan dan kesederhanaan. Beliau tidak meminta kemewahan atau kenyamanan, tetapi tetap bersyukur atas apa yang beliau miliki. Ketika sakit, beliau dirawat di rumah yang sederhana dengan peralatan yang sangat minim.
Beliau tidak pernah mengeluh atau meminta lebih dari apa yang diberikan oleh Allah. Kesederhanaan Nabi Muhammad juga terlihat dari wasiat-wasiat yang beliau sampaikan kepada umatnya sebelum wafat. Beliau selalu mengingatkan umatnya untuk tetap berpegang teguh pada ajaran Islam, menjaga sholat, dan selalu berbuat baik kepada sesama. Wasiat-wasiat ini menunjukkan betapa besar perhatian beliau terhadap umatnya dan betapa beliau mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Ketika Nabi Muhammad wafat, para sahabat sangat terkesan dengan kesederhanaan beliau. Mereka melihat bagaimana seorang pemimpin besar yang dihormati oleh banyak orang tetap hidup dan wafat dalam kesederhanaan. Kesederhanaan ini menjadi teladan bagi para sahabat dan generasi berikutnya untuk selalu hidup dengan penuh rasa syukur dan tidak berlebihan dalam segala hal. Kisah Nabi Muhammad ini mengajarkan kita tentang pentingnya hidup dengan penuh kesederhanaan dan rasa syukur. Beliau menunjukkan bahwa kekayaan dan kemewahan dunia hanyalah sementara, dan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kedekatan dengan Allah dan persiapan untuk kehidupan akhirat. Semoga kita semua dapat mengambil teladan dari kesederhanaan Nabi Muhammad dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.